Bayangkan skenario ini. Suatu pagi Anda bangun dan harga bensin di SPBU mendadak melonjak 2 kali lipat. Diikuti harga beras, minyak goreng, dan tarif transportasi yang naik gila-gilaan. Kekacauan ekonomi ini tidak dimulai di Jakarta, tapi dari sebuah celah laut sempit sejauh 7.000 km dari Indonesia, tempat di mana perang besar baru saja pecah. Selama 11 malam berturut-turut, militer Amerika Serikat menggempur wilayah Iran. Sebagai balasan, Iran mengancam akan menutup total Selat Hormuz, urat nadi minyak dunia. Blokade ini bukan sekadar masalah politik. Celah sempit ini mengalirkan sepertiga pasokan minyak bumi global setiap harinya. Jika selat ini ditutup, ekonomi dunia secara harfiah akan langsung lumpuh. Bagaimana mungkin konflik di Timur Tengah bisa menguras isi dompet kita di Indonesia besok pagi? Di video ini kita akan membongkar konspirasi geopolitik dan efek domino mengerikan dari kiamat energi yang sedang terjadi. Untuk memahami mengapa tempat ini begitu mematikan, kita harus melihat petanya. Selat Hormuz adalah jalur air sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Di titik tersempitnya, lebar selat ini hanya sekitar 33 km. Namun jalur aman yang bisa dilewati oleh kapal tanker raksasa jauh lebih sempit dari itu. Lajur pelayaran untuk kapal masuk dan keluar masing-masing hanya selebar 3 km, dipisahkan oleh zona penyangga kecil. Di jalur yang sangat sempit inilah, lebih dari 20 juta barel minyak mentah melintas setiap harinya. Itu setara dengan 20% dari total konsumsi minyak seluruh dunia. Jika Anda menggunakan kendaraan hari ini, kemungkinan besar bensinnya berasal dari minyak yang pernah melewati selat ini. Secara geopolitik, selat ini adalah satu-satunya gerbang laut bagi negara-negara raksasa penghasil minyak seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk mengirimkan energi ke pasar global, terutama ke Asia dan Eropa. Ini bukan pertama kalinya Selat Hormuz menjadi medan pertempuran. Pada tahun 1980-an, saat Perang Iran-Irak pecah, kedua negara saling menyerang kapal tanker satu sama lain dalam peristiwa yang dikenal sebagai The Tanker War. Sejak saat itu, siapapun yang menguasai selat ini, secara de facto memegang kendali atas urat nadi ekonomi bumi. Lalu apa yang memicu krisis besar saat ini? Ketegangan memuncak setelah Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi bahwa mereka telah membombardir posisi militer di Iran selama 11 malam berturut-turut. AS mengklaim serangan ini adalah langkah preventif untuk melindungi kapal dagang internasional. Iran tidak tinggal diam. Melalui garda revolusinya, mereka langsung meluncurkan ratusan drone bunuh diri dan rudal balistik. Targetnya, pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bahrain dan Kuwait. Serangan balasan ini seketika membuat seluruh kawasan Timur Tengah membara. Situasi menjadi sangat kritis hingga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan global. Mereka memerintahkan seluruh warga negaranya di luar negeri untuk meningkatkan kewaspadaan, sinyal kuat bahwa eskalasi ini bisa meluas menjadi konflik regional atau bahkan Perang Dunia Ketiga. Senjata paling mematikan milik Iran bukanlah hulu ledak nuklir, melainkan posisi geografis mereka. Di sepanjang Selat Hormuz, Iran telah menempatkan ratusan rudal anti kapal dan armada kapal cepat. Mereka mengancam, jika AS tidak menghentikan serangannya, Selat Hormuz akan ditutup total. Dunia pun menahan napas. Sekarang mari kita bicara tentang Indonesia. Anda mungkin berpikir, kita punya Pertamina dan ladang minyak sendiri jadi kita aman. Kenyataannya, tidak. Indonesia saat ini adalah negara net importir minyak. Kita butuh 1,6 juta barel per hari, tapi cuma bisa memproduksi 600.000 barel. Artinya, lebih dari 60% bensin yang kita pakai sehari-hari dibeli dari luar negeri, dan sebagian besar berasal dari negara teluk yang melewati Selat Hormuz. Disinilah letak kerentanan struktural kita. Pemerintah menyusun APBN 2026 dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar $70 per barel. Begitu Selat Hormuz diblokir, harga minyak dunia meroket melewati 90 hingga $100 per barel. Pemerintah dan Pertamina harus membayar selisih harga yang sangat mahal ini, menggunakan uang negara hanya agar harga pertalite dan solar di SPBU tidak naik. Memang, pemerintah telah berkomitmen untuk menahan harga BBM bersubsidi tetap stabil hingga akhir tahun. Tapi komitmen ini menjadi tameng fiskal yang luar biasa berat bagi APBN kita. Ditambah lagi, ketidakpastian global membuat nilai tukar rupiah tertekan hingga melemah melewati angka Rp18.000 per dolar AS. Ongkos impor energi pun menjadi berlipat-lipat gila. Ingat, jalur distribusi perdagangan laut internasional juga memutar jauh. Ongkos kapal niaga internasional naik, premi asuransi kapal membengkak, dan rantai pasok global tersendat. Efeknya ke Indonesia. Harga barang manufaktur, barang impor, pakan ternak, hingga bahan pokok di pasar tradisional perlahan merangkak naik akibat inflasi biaya logistik. Konflik bersenjata di Timur Tengah secara tidak langsung mencuri daya beli uang di dompet kita. Krisis Selat Hormuz adalah alarm keras bagi Indonesia. Ketergantungan pada minyak impor membuat ekonomi kita mudah goyang oleh konflik luar negeri. Kunci keselamatannya hanya satu, percepatan transisi ke energi terbarukan dan mandiri di atas kaki sendiri. Melihat situasi dunia yang makin panas saat ini, menurut kalian, apakah Indonesia bakal kuat bertahan kalau perang ini berlanjut sampai tahun depan? Tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar.
Jika Anda menyukai video investigasi geopolitik seperti ini, klik tombol like, bagikan ke teman Anda, dan pastikan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan analisis mendalam berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.